Halo guys, ketemu lagi di channel Mikais Kia. Kali ini aku mau kasih informasi yang berkaitan dengan forex lagi, dengan apa yang aku kerjakan. Kali ini aku mau membahas kenapa banyak yang belum berhasil untuk konsisten to make profit dalam trading mereka ya. Beberapa alasan sih, tapi alasannya memang menurutku ini berdasarkan pengalaman. Jadi aku mau sharing tentang pengalamanku ya. Sebelum lanjut, aku mau kecilin dulu layarnya seperti biasa di bawah. Kenapa layarnya mati? Bentar. Eh, iya, belum pindah. Oke, ini dia. Kita backgroundnya lagi Audi Jepang. Oke, kenapa banyak yang belum berhasil? Kemarin itu kan aku ada bikin video tentang metode belajar forex itu spiral model, yang pada puncaknya itu diharapkan trader itu nanti dia akan menjadi discretionary trader itu dimana artinya dia itu mempunyai kekuatan sendiri untuk menentukan apa yang ingin dia lakukan sesuai dengan keinginannya tanpa ada pengaruh orang lain. Nah, kalau belum jelas mungkin bisa nonton videoku yang tentang apa tuh model belajar forex. Nah, ketika di paling atas, di spiral paling atas itu kita udah punya mental action yang bagus, kita udah punya skill dan kita udah punya attitude. Nah, di sini aku pengen bahas kenapa para trader itu banyak gagal di lampu merah. Kalau menurutku, enggak, bukan lampu merah, lampu kuning ya, analoginya ya menurut aku. Oke. Jadi sebelum ke sana aku kosongin dulu ini biar bisa gambar-gambar sedikit, gambar-gambar secukupnya. Nah, kenapa di lampu merah? Oh, sambil cerita. Ini kalau chart yang seperti ini kan aku time frame 5 menit. Lagi jalan dia tanggal 12.03 jam 11.39. Ini kalau aku ngelihat ini walaupun hanya begini, ini masih ada potensi naik ke atas. Jadi ini bukan ke bawah. Ini potensinya naik ke sini ya. Oke, kita lihat nanti selama aku cerita kenapa banyak yang fail. Jadi kenapa aku bilang gagal di lampu kuning? Oke. Jadi awalnya ceritanya begini. Ini kan lampu merah. Persimpangan seperti ini. Persimpangan, 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 persimpangan. Nah, seorang trader itu bisa dibilang adalah orang yang lagi belajar bawa motor, oke. Pada awalnya dia belajar bagaimana bawa motor di kompleks, ditemenin, diajarin bagaimana berhenti, bagaimana menggas, bagaimana ketika ada orang untuk belok seperti apa. Nah, ketika dia mau ke jalan raya, dia pasti mempunyai SIM, harus mempunyai SIM, ikut ujian. Nah, ketika ingin ujian itu kan pasti itu harus ada belajar ya. Harus belajar, harus ada skillnya tadi didapat dari belajar sama siapa ya, orang tua atau orang yang mengerti lah. Entah kita berpikir kita pakai yang belajar motor ya, bukan belajar mobil. Nanti ada kenapa aku pilih belajar motor, alasannya. Lu batuk aku bentar ya. Nah, kenapa motor? Oke. Jadi sebelum mulai untuk dapat SIM itu kan harus harus belajar tahap-tahapnya, dari kapan gas, kapan rem, kapan belok, apa yang dilihat kanan kiri. Nah, ketika mau ambil SIM itu kan kita ada ujian. Ujian pasti ujian paling mendasar kan lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, semuanya pasti tahu. Kalau merah berhenti, kuning hati-hati, persiapan untuk berhenti dan untuk jalan, bukan berarti jalan, dan hijau adalah lampu jalan. Oke. Jadi ketika sudah dapat SIM, ini kita asumsiin si trader ini udah dapat SIM, dia bisa naik motor dan dia akan pergunakan motornya itu untuk kegiatan sehari-hari. Oke lah, dia belajar, dia jalan dari rutinitas dia. Sebentar, layarnya mati nih. Dia jalan dari rutinitas dia.
Dia di sini naik motor, awalnya ketika jam 7 pagi dia mengikuti semua peraturan itu dengan baik. Lampu kuning dia berhenti, persiapan berhenti, dari jauh berhenti, lampu merah dia baru berhenti, dan lampu hijau baru jalan. Nah, seiring berjalannya waktu dia kan akan mengalami banyak kondisi ya. Dari yang jam 7 ketika dia berangkat ke kantor, jam jam 12, jam 8, jam 5 dia akan mendapati banyak kondisi di lampu merah, apalagi pas mau pulang kantor. Nah, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, 1 bulan dia masih mengikuti peraturan. Nah, selama perjalanan itu di lampu merah, dia kan akan menghadapi kondisi yang berubah-ubah ya, menghadapi kondisi yang berubah-ubah. Ketika dari sisi depan ada kendaraan, eh, dia mengikuti peraturan dengan baik. Tapi ketika di kanan kirinya dia ada pemotor juga yang lain, yang ketika lampu kuning itu sudah jalan dengan harapan yang di depannya itu kosong, dia main tabrak aja, main lewat karena lampu kuning eh, sebelum lampu sebelum yang di depan, karena di depannya kosong seperti itu. Karena di depan yang kosong dia mau belok ke kanan, lampu kuning menyala, itu teman-temannya pengendara yang di kanannya dia itu udah lebih dahulu jalan ketika lampu kuning. Akhirnya seiring berjalannya waktu dia lihat itu seperti suatu kebiasaan. Nah, dia ikutin itu. Pada akhirnya dia ikutin karena dia nggak tahu resikonya. Dia ikutin itu, dia mulai pikir, oh jam sekian ada peluang nih. Jam 7.15 ada peluang kendaraan dari ujung itu kosong, atau sebelum lampu kuning di sana menyala itu lebih cenderung untuk berhenti kendaraan. Udah dia mulai analisa di lampu kuning itu, dianalisa dengan tujuan dia bisa lebih cepat untuk bergerak. Nah, dia nggak tahu apa yang dia lakukan itu resikonya besar sekali, fatal. Padahal di awal dia sudah konsisten dengan pemikiran dia. Lampu kuning, persiapan untuk berhenti ketika dari hijau, ketika dari merah persiapan untuk jalan. Persiapan ya, bukan untuk jalan. Nah, banyak trader seperti itu. Failnya itu di lampu kuning. Awalnya mereka itu konsisten dengan rule mereka, dengan peraturan mereka, dengan risk reward. Tapi karena banyak sekali variabel, karena banyak sekali indikator, karena banyak sekali keadaan, karena di forex itu sangat dinamis ya, akan selalu berbeda-beda keadaannya. Nah, disitulah seorang trader itu udah mulai mencoba lagi. Ketika gagal satu, dia coba lagi yang lain. Dia mencoba mencari peluang sebisa mungkin menurut dia. Padahal caranya dia itu mengabaikan prinsip dasar yang sudah dia lakukan. Jadi intinya sebenarnya kalau menurut aku ya, kenapa banyak fail di lampu kuning itu karena mereka itu menganggap trader itu menganggap harus menemukan sesuatu yang pasti ada nih cara gampangnya nih di lampu merah nih. Ada cara yang selalu konsisten, selalu cara yang tetap untuk bisa make profit. Nah, ini aku gambar lampu merah. Nah, seperti itu. Nggak ada di forex trading itu nggak ada yang namanya fix rule. Rule iya ada, tapi cara yang cara yang fix pasti apa tuh namanya istilahnya Holy Grail ya. Ada sesuatu yang bisa langsung make profit. Oke. Jadi enggak. Jadi belajarlah untuk tetap konsisten dengan peraturan yang ada. Enggak usah coba banyak sekali indikator, cukup 1 atau 2. Udah cukup di situ. Terus konsisten di situ. Jadi jangan coba kenapa gagal seperti itu. Kalau kenapa gagal seperti ketika pakai 1 atau 2 indikator, ya cari di situ kenapa gagal di situnya, bukan diganti indikatornya.
tapi cari dia kenapa bisa nggak sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajarin. Jadi kan banyak banget ya indikator, ada MACD, ada parabolik, jadi kombinasiin aja antara yang momentum, sama tren, sama stokastik, hanya itu aja, hanya gabungkan itu aja. Kalau aku itu trading, nggak pakai indikator lagi, karena dulu dulu aku pakai indikator, eee, tapi sekarang lebih ke price action-nya aja, jadi hanya pakai, moving average. Kenapa nggak pakai indikator? Karena sebenarnya kalau nanti kalian sudah paham banget, kalian itu bisa bisa lihat itu, apa namanya, eee, action dari bar yang ini, action yang dari bar yang ini itu, result-nya kemana gitu loh. Jadi dia akan kemana. Jadi kalau di price action ini aku, kenapa lebih seneng di price action itu karena, pernah ada baca nggak, Markov probability. Nah coba, pahami Markov probability itu seperti apa. Itu dia ngambil ngambil kemungkinan itu based on current state, ya, keadaan apa yang mau dicari probabilitasnya. Emang lihat ke belakang, tapi makanya, coba dipahamin, Markov probability. Jadi itu lebih lebih apa ya, lebih membuka pikiran untuk ditambahin di price action biar lebih paham lagi. Jadi ketika di kondisi seperti ini, itu yang aku sengaja pakai bar 5 menit itu karena, ada waktu untuk berpikir, 5 menit aku rasa udah cukup untuk berpikir, untuk mengambil keputusan apakah dia akan bergerak kemana. Jadi kalau kita trading di 1 menit itu terlalu cepat ya. Karena menurut aku trading forex ini kita bukan ngelawan orang, kita tuh ngelawan, hedge fund, mesin-mesin yang besar gitu loh, algoritma-algoritma yang besar, yang dananya besar. Jadi kita memang hanya follow the trend aja atau ngikutin ritmenya. Nah, jadi seperti itu. Kenapa aku bilang, banyak yang gagal di lampu merah, di lampu kuning, karena kebanyakan orang itu coba-coba, merasa sudah mampu untuk, ada peluang dilihat tapi kita kan nggak tahu peluang ke depan itu seperti apa. Kayak yang di sini, ini kan di sini kan aku nggak tahu apa, tapi aku di sini probability-ku itu dia naik ke atas. Seberapa lama dia naik ke atas itu ada bisa dilihat dari, panjangnya bar ini ya, berapa lama dia sudah bergerak, seperti itu. Nah, jadi kalau saranku ketika mau konsisten untuk di trading itu, stick aja ke satu atau 2 indikator, terus, fokus di situ, terus pahami aja, nggak usah terlalu banyak, biar, nggak makin pusing gitu loh. Karena ada lebih dari 1.000 indikator, belum lagi kombinasi dari masing-masing indikator. Wah, ribet banget. Jadi, untuk bisa konsisten itu, untuk bisa mencapai ke atas itu dari yang spiral seperti aku video sebelumnya, seperti spiral seperti ini. Nah, di sisi sini itu kan memang kenaikannya ini menunjukkan tingkat ke pengetahuan kita, di kanan kiri itu menunjukkan pengalaman kita sudah selebar mana. Jadi fokus dengan apa yang di tengah ini, apa yang udah kita pelajarin. Nah, yang di spiral yang melebar itu nanti pada akhirnya akan mengacu juga sama apa yang sudah kita pelajarin. Jadi seperti itu ya guys, mudah-mudahan, kalian paham untuk tidak sepele dengan apa yang sudah kalian pelajarin, cukup 1 atau 2, jangan seperti di lampu merah. Pertama konsisten, habis itu ngelihat waktu, sudah paham, oh ada peluang, coba lagi, akhirnya kalian nggak konsisten dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi, untuk berhasil di forex perlu ketekunan ya, dan itu membutuhkan waktu yang
Ya tergantung juga ya, tergantung dari orangnya. Membutuhkan waktu lah pokoknya, membutuhkan pembuktian. Oke, jadi seperti itu videoku, mudah-mudahan bermanfaat. Hati-hati ya di lampu merah, apalagi di lampu kuning. Oke, terima kasih sudah menonton.